Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah digital transformation. Untuk yang pertama, ini ada penjelasan tentang digitization digital piano lah, untuk digital piano dan digital orkestra. Apa maksud dari penjelasan itu sesuai dengan jurnal atau tulisan oleh Noah Imo. Jadi yang dimaksud dari framework tersebut adalah ini yang pertama digital piano ini diperkenalkan oleh Michael White. Michael White di tahun 2015. Ini merupakan sebuah framework transformasi digital yang mengarah pada organisasi, perubahan organisasi dalam perusahaan. Framework ini terdiri dari 7 komponen utama, yaitu model bisnis perusahaan, struktur internal perusahaan, kemudian proses bisnis perusahaan, kemudian orang-orang yang menjalankan bisnis di perusahaan, kemudian teknologi apa yang dipakai, kemudian layanan dan jasa apa yang ditawarkan perusahaan, serta yang terakhir adalah keterlibatan perusahaan terhadap pemangku kepentingan di sekitar perusahaan. Nah, jadi ada 7 komponen tersebut. Tapi ketika dilihat ini memang cenderung lebih banyak faktor-faktor internal digital piano ini, sehingga ada pengembangan dari digital piano menjadi digital orkestra pada tahun 2017. Ini untuk melengkapi berbagai faktor yang mungkin tidak ada dalam framework digital piano yang hanya 7 tadi. Kemudian dilengkapi menjadi 10 komponen. 10 komponen itu apa? Gitu kan. 10 komponen itu Michael White menjabarkan, dia juga melihat ada beberapa faktor eksternal yang bisa masuk. Yang pertama adalah, oh ya jangan lupa ini framework ini juga memfokuskan kepada kepemimpinan seseorang di suatu organisasi itu harus menentukan jenis nilai apa yang ingin mereka ciptakan. Jadi value apa yang akan di-create oleh perusahaan itu dijelaskan di sini. Kemudian framework tersebut itu berisi 10 komponen. Yang pertama adalah apa yang ditawarkan perusahaan, offering. Kemudian market, pemasaran produk perusahaannya seperti apa. Kemudian pembelinya siapa. Kemudian mitra kerjasamanya, perusahaan partnernya siapa. Kemudian proses bisnis perusahaan. Kemudian kemampuan teknologi informasi. Kemudian struktur perusahaan. Kemudian internal insentif perusahaan, kemudian ada budaya organisasi. Jadi Michael White juga melihat bahwa kerjasama perusahaan dengan yang lain seperti partner, kemudian customer, pembeli, kemudian pemasaran perusahaan di luar sana itu juga menentukan keberhasilan transformasi digital. Kemudian untuk yang soal berikutnya adalah bagaimana perusahaan itu dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, karena dilihat bahwa 66 pelanggan itu memiliki ekspektasi tinggi agar perusahaan itu memahami pelanggan gitu, memahami harapan pelanggan. Kemudian pertanyaannya adalah berikan satu contoh perusahaan yang melakukan terobosan inovatif, misalnya dari yang sebelumnya konvensional, kemudian dia melakukan suatu inovasi sehingga mampu tetap eksis sampai dengan saat ini. Itu saya mengambil contoh adalah
brand Matahari. Brand Matahari itu merupakan sebuah perusahaan besar eh, eh, bernama PT Matahari Department Store (PT MDS) ya. PT MDS ini dahulu adalah ya walaupun sekarang masih ada juga. Dahulu adalah retail fashion konvensional yang dikenal masyarakat dari tahun 1982. Ini merupakan raksasa retail fashion di Indonesia yang memiliki banyak gerai pada saat itu di berbagai kota. Nah, eh, ketika perkembangan zaman, smartphone sudah mulai berkembang yang awalnya belum ada Android, kemudian muncul Android sehingga kebiasaan pengguna pelanggan itu menjadi berubah. Jadi harapan pelanggan itu adalah dia bisa belanja dengan cepat gitu, dengan mudah menggunakan smartphone. Awal-awal dari masa transisi ini adalah ketika Matahari melihat penurunan setiap tahunnya terkait penjualan karena pelanggan sudah mulai meninggalkan berbelanja offline dengan munculnya banyak platform pada saat itu di tahun 2008-2009 itu eh, Matahari mencatatkan rugi yang cukup besar sehingga ini ada sedikit timeline Matahari. Sehingga pada tahun 2010-2011 perusahaan ini akhirnya memutuskan untuk mendirikan platform e-commerce bernama mataharimall.com untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Pada saat itu ada juga platform lain yang sudah dahulu lebih terkenal atau pionirnya itu seperti Bukalapak, Lazada, Tokopedia maupun Zalora pada saat itu. Kemudian ini adalah revenue-nya yang semakin berkurang ya. Kemudian ada kenaikan di tahun 2010 ini karena implementasi digital transformation. Dari kedua gambar ini bahwa menunjukkan bahwa pada tahun itu ketika ada penurunan omset atau minus, jadi tahun 2008-2009 ini perusahaan mengalami kerugian. Matahari bergerak cepat untuk membuat sebuah platform e-commerce dan akhirnya sustain sampai dengan saat ini. Jadi gerai-gerainya mungkin sudah banyak yang tutup secara offline, tapi eksistensi secara online-nya masih terlihat sampai dengan sekarang. Kemudian penggunaan sosial media mereka juga sangat baik dan aktif menyampaikan promosi-promosi terbaru, produk-produk terbaru, kemudian menggandeng artis-artis terkenal, kemudian menggunakan model-model dari influencer atau artis terkenal juga, sehingga engagement kepada customer itu ada. Nah, tapi perlu diingat ada masalah selanjutnya dari PT MDS ini apabila masih ingin sustain di Indonesia dengan mungkin gerai-gerai yang mulai tampak lesu atau kurang optimal penjualannya ini bisa bisa disesuaikan dengan kemajuan zaman, misalnya ditambahkan teknologi tertentu sehingga pelanggan masih berminat belanja di situ. Misalnya juga di analisis penggunaan data analytical misalnya untuk melihat gerai-gerai mana di mall mana yang masih 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 akan terus eh, memiliki penjualan yang tinggi. Misalnya mall-mall yang hanya di kota-kota besar gitu, di kota-kota kecil ya bisa untuk ditutup saja karena tidak optimal juga dan lebih fokus kepada pengembangan platform e-commerce di online. Jadi penjualannya lebih mengarah ke online kalau memang dirasa sesuai data perusahaan tidak akan bertahan lama diprediksi. Kemudian untuk soal nomor 3, ini terkait Shopee dan Tokopedia. Shopee dan Tokopedia ini merupakan dua brand besar yang saat ini menjadi raja e-commerce di Indonesia.
kita diminta untuk menganalisis penggunaan sosial media mereka, impact-nya seperti apa, kemudian bagaimana jangkauan sosial media mereka kepada pelanggan. Gitu. Jadi yang pertama itu Shopee Indonesia berdasarkan data dari brand 24.com itu mencatatkan sentimen positif, mohon maaf, jangkauan dan sebutannya itu cukup tinggi. Jadi memang banyak diomongin oleh pelanggan. Jadi di platform sosial media banyak disebutkan bahwa Shopee ini memiliki inilah eh, penyebutan yang sering gitu. Kemudian berbanding lurus juga dengan penyebutannya atau sentimennya. Sentimennya juga dominan di sentimen positif. Ada beberapa mungkin sentimen negatif ini setelah saya analisis ini beberapa karena kepuasan pelanggan terhadap pengiriman barang. Pengiriman barang itu ada kontrol yang dari Shopee sendiri karena ada jasa pengiriman dari Shopee, tapi ada yang tidak bisa dikontrol oleh Shopee karena dia memakai jasa pengiriman pihak ketiga. Ini bisa dimaklumi sebenarnya ketika penggunaan jasa pengiriman pihak ketiga, itu Shopee tidak memiliki wewenang untuk eh, mengoptimalkan pengiriman. Misalnya yang terhambat adalah dari merek-merek Tiki, JNE ke pelosok-pelosok negeri yang memang ada kendala di situ. Jadi kontrolnya memang susah dan itu bisa dimaklumi. Kecuali yang bermasalah adalah jasa pengiriman internalnya Shopee itu bisa ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Kemudian ada juga keluhan negatif itu terkait em, misalnya fitur-fitur baru yang pelanggan itu belum terlalu familiar kayak pengisian token pulsa pakai data gitu. Jadi beberapa komponen lapisan masyarakat mungkin yang bisa dikatakan sedikit gaptek atau kurang melek teknologi dalam menggunakan token pulsa atau fitur-fitur token pulsa pakai data ini suka sekali ada yang keliru sehingga ada salah gitu. Mereka sangat bagus dalam sisi sosial media, sering konten-konten mereka juga terbaru dan mengikuti perkembangan zaman. Ini contoh positif dari penggunaan sosial media mereka. Nah, cara-cara mereka itu dengan menggait artis ternama, kemudian live, Shopee Live ini yang baru viral, beberapa influencer yang dapat mendapatkan omset tinggi hanya dengan berjualan beberapa jam. Kemudian event khusus yang dinanti-nanti pelanggan itu misalnya event 77, 88, jadi setiap bulan itu ada tanggal-tanggal khusus yang spesial untuk promo. Flash sale mereka serba 1.000, serba 100 rupiah gitu. Kemudian mereka juga memberikan testimoni positif untuk pemenang-pemenang flash sale yang misalnya menang mobil 1 rupiah harganya gitu kan. Jadi pelanggan itu percaya tidak ada skenario palsu. Kemudian Shopee juga identik dengan produk-produk wanita. Ya walaupun banyak juga produk laki-laki, tapi memang identik dengan produk-produk wanita, fashion, kosmetik. Ya memang itu fokus mereka. Walaupun memang penjualannya beraneka ragam. Laki-laki pun produknya juga banyak. Tapi memang terlihat dari sini sudah kelihatan bahwa brand-brand yang ditonjolkan adalah brand wanita. Gitu. Berbanding terbalik nanti dengan Tokopedia ada penjelasan. Nah, strateginya apa sih yang dilakukan Shopee ke depannya? Kalau bisa perbaikan-perbaikan apa yang bisa dilakukan itu seperti jaminan keamanan data karena ini menjadi concern di Indonesia karena mudah sekali beberapa situs itu dibobol oleh hacker. Kemudian Shopee juga perlu mempertimbangkan tadi pengiriman barang karena imbasnya sulit gitu pengiriman barang lama segala macam. Itu bisa juga nanti misalnya pengiriman barang yang volume-volumenya besar di pelosok-pelosok negeri itu dioptimalkan dengan memiliki jasa pengiriman sendiri. Shopee sudah punya Shopee Express, dioptimalkan mungkin gudangnya diperbanyak segala macam sehingga rantai pengiriman barang itu lebih cepat. Untuk yang Tokopedia, Tokopedia sama memiliki sentimen
atau penyebutan jangkauan, mohon maaf, penyebutan jangkauan ini besar dan tinggi. Jadi memang dua raksasa ini, yang pertama peringkat satu Shopee, yang kedua peringkat dua kuartal 1 2023 ini Tokopedia ini memiliki jangkauan yang luas berbanding lurus dengan sentimen positifnya. Sentimen positifnya juga mendominasi dengan kurva hijau ini, eh, tetapi memang ada beberapa sentimen negatif setelah dilihat itu biasanya juga hampir mirip-mirip juga. Ini biasanya ada kendala dari pembelian pulsa. Kemudian memang kurangnya promo akhir-akhir ini dari Tokopedia, karena bisa dimaklumi ini Tokopedia ini berdiri lebih dahulu daripada Shopee dan lebih lebih berinvestasinya lebih awal daripada Shopee, sehingga memang investasi di awal-awal berdirinya Tokopedia itu besar, tapi mungkin saat ini dikurangin karena mungkin ya target pasarnya sudah dapat, tinggal pengembangan ke depannya aja Tokopedia mau seperti apa. Tapi yang jelas itu tidak tidak mengurangi pengaruh sosial media mereka, karena terlihat sosial media mereka ini juga sangat aktif mempromosikan produk-produk maupun iklan terbaru. Dominannya bisa dilihat ini memang adalah produk-produk laki-laki ya. Kemudian Tokopedia ini menonjol juga dengan iklan-iklan yang lucu. Jadi talent-talent iklannya itu sering lucu dan mengikuti yang viral. Biasanya yang viral misalnya seperti ini sesuai dengan humor masyarakat Indonesia. Cara-caranya ya tadi talent-talentnya dari berkarakter lucu sehingga mudah sekali viral. Kemudian jasa endorse artis, kemudian mengikuti konten yang sebelumnya sudah viral di recreate atau dibuat ulang oleh mereka dengan pesan-pesan promosi di dalamnya. Promosi khusus di event-event di Indonesia. Misalnya saran strategi ke depannya gimana sih Tokopedia gitu. Kalau bisa lebih banyak promosi atau diskon di tanggal-tanggal cantik setiap bulan seperti yang dilakukan Shopee. Kemudian belum ada platform Tokopedia Live, mungkin bisa dijajaki kemungkinan ada Tokopedia Live sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Karena diprediksi di Cina itu penjualan live itu akan berkembang karena TikTok itu sekarang juga menjadi sosial media nomor satu di sana dan juga menjamur ke Indonesia saat ini. Kemudian lebih mengoptimalkan customer service online-nya karena mungkin ada yang terkendala seperti pengiriman pulsa, token, segala macam tadi. Terus soal berikutnya adalah tentang SCM. Tentang SCM, bagaimana bisnis digital itu untuk sebuah perusahaan. Nah, saya mengambil sebuah perusahaan e-commerce yang khusus menjual produk-produk elektronik seperti laptop, elektronik rumah tangga, kemudian smartphone, dan segala macam. Perusahaan ini akan menggunakan berbagai macam sistem dari Oracle dengan modul SCM, CRM, Financial Management untuk mendukung strategi produksi mereka. Kemudian dari sisi SCM tadi dia bisa strategi produksi mau seperti apa, dan inventory-nya juga dengan fitur-fitur dari SCM seperti logistic optimization, inventory management, data analytical itu bisa untuk digunakan datanya untuk mempercepat proses dalam inventory management. Ini juga bisa untuk mengelola stok yang terintegrasi dengan penjualan e-commerce. Jadi real time data tersebut tentang stok. Jadi lebih mudah ke depannya untuk diputuskan misalnya arah kebijakan perusahaan seperti apa. Kemudian dari sisi transportasi mendukung sekali Oracle HCM ini, misalnya bisa tracking bagaimana status pengiriman barang, bagaimana status dari supplier untuk produk-produk tertentu gitu. Kemudian bisa dilihat kecepatan atau analitik dari setiap pengiriman-pengiriman barang. Kemudian dari lokasi ini dicari yang strategis untuk mengoptimalkan
rute pengiriman, misalnya ditambahkan beberapa fasilitas atau yang mudah diakses dan oleh pemasok. Kemudian dari sisi informasi, platform e-commerce ini memiliki integrasi kuat dengan sistem ATM dan manajemen inventaris. Informasi permintaan, persediaan, status pengiriman, semuanya terintegrasi. Kemudian platform CRM ini juga berguna untuk melihat feedback dari pelanggan. Pelanggan ini maunya apa sih? Gitu. Kebiasaan-kebiasaan mereka akan terangkum sehingga kita bisa menawarkan produk-produk yang relevan. Nah, penentuan ECK ini mempunyai beberapa pendekatan. ECK ini menentukan berdasarkan eh, mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan tingkat permintaan produk. Fitur SCM pun bisa dengan fitur SCM kita bisa mengoptimalkan EQQ. Beberapa fitur yang bisa dipakai, misalnya data analytical, automatic procurement, itu bisa dipakai untuk melihat atau menjadikan tool EQQ di perusahaan itu lebih baik. Jadi bisa merencanakan sama mengelola persediaan dengan efisien. Kemudian contoh yang kelima, ini mengambil contoh perusahaan manufaktur produsen sepeda motor Yamaha. Jadi perusahaan Yamaha ini sudah terbukti melakukan improvement dari setiap bidangnya, misalnya penggunaan mesin robot yang untuk produksi sehingga bisa mempercepat proses produksi. Ini misalnya dengan penerapan ya IoT-nya misalnya RFID yang ditempel di setiap mesin produksi. Kemudian sistem yang terintegrasi bisa Oracle. Ya, Yamaha menggunakan Oracle Cloud Infrastructure. Ini juga merupakan kesinambungan dari cyber security, cloud computing, big data analytical, dan sistem integration. Jadi sistem mereka terintegrasi dengan baik. Kemudian rantai pasukan mereka juga terintegrasi dengan adanya sistem Oracle SCM yang juga terintegrasi dengan Oracle CRM untuk mengetahui pola dari pelanggan, pola dari supplier, dan sebagainya. Bagaimana lainnya. Kemudian penggunaan AI ini mungkin belum banyak dipakai di Yamaha, tapi ini kedepannya mungkin bisa dipakai di Yamaha dengan penggunaan augmented reality. Jadi melatih karyawan itu untuk lebih merakit mesin, misalnya mudah menggunakan AR, teknologi AR, kemudian diintegrasikan dengan robot yang ada di lapangan. Jadi ngontrol dari jarak jauh misalnya gitu. Ini juga bisa buat preventif mesin-mesin produksi mereka ataupun malah mesin-mesin motor mereka itu sudah bisa juga di scan barcode misalnya. Tapi mungkin teknologi ini masih belum banyak dipakai. Tapi setidaknya Yamaha sudah lebih maju sampai saat ini. Kemudian Yamaha juga menerapkan additive manufacturing. Jadi mereka adaptif mengikuti perkembangan zaman. Jadi permintaan pasar itu seperti apa misalnya. Eh, Dahulu misalnya mulai Yamaha ini mulai merupakan pionir juga untuk produksi motor metik. Jadi motor metik Mio itu dulu sangat viral sekali karena memang Yamaha melihat bahwa kebutuhan motor metik itu pada saat itu sangat diperlukan gitu. Dan pintarnya mereka membuat model-model yang variasinya itu bagus sehingga pelanggan juga melihat Yamaha lebih terdepan sesuai dengan slogan mereka. Nah, value creation dari Yamaha ini mungkin efisiensi produksinya dengan tadi penerapan sensor robotik, kemudian analitik data. Jadi ya lebih meningkatkan value creation mereka di sisi efisiensi produksi. Kemudian untuk di sisi kualitas produk mereka, mereka bisa mengoptimalkan dengan mengidentifikasi masalah, misalnya potensi-potensi masalah yang serius dari produksi motor ini apa gitu. Jadi mereka akhirnya menempatkan standar yang tinggi dari setiap produksi. Kemudian respon cepat terhadap keluhan pelanggan. Misalnya dengan penerapan CRM dan ECM mereka bisa lebih tahu yang dikeluhkan pelanggan itu seperti apa.
Kemudian inovasi dan pengembangan produk. Mereka perusahaan merancang produk lebih baik dan inovatif. Jadi mereka sudah terbukti inovatif dengan memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi dengan kemampuan merespon ini, mereka bisa memastikan misalnya ketersediaan produk dari dealer satu dan dealer lainnya, misalnya gitu. Mungkin itu dari penjelasan saya. Ini daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.